Tolong guru Jinar bacakan matan hikamnya. Hidup kita kuning gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dan amin. Idfan wujudaka fi 'aqil khumul wa ma nabata mimma lam yudfan lam yusimma fatana. Dan tanamkan oleh kamu keadaan dalam bumi yang tertimbun maka barang yang tumbuh daripada yang tiada di tanah maka tiada sempurna tumbuhnya. Maka yang dikehendaki Syekh radhiyallahu anhu pada kata ini bahwasanya engkau dan senantiasa ikhlas bagimu maka bahwasanya selama lagi yang salih itu yang berpaling kepada suatu maqam atau kepada suatu hal atau pada syahwat maka tiada patutnya bagi maqam mahabbah, yaitu yang terlebih tinggi daripada segala maqam. Dan dengan makna inilah mengisyaratkan Syekh Ruslan Al-Adamsi radhiyallahu anhu dengan katanya, tiada patut engkau selagi ada padamu tinggal bagi lain, maka barang siapa ada padanya tinggal maka tiada sempurna bertumbuhnya. Karena bahwasanya fakir itu yaitu orang yang bersunyi daripada segala rupa yang hisyah dan maknawiyah dan terhijab daripada segala abiyah, dan adalah hal manusia itu atas tiga perkara: suatu yang kasih bagi syahwat, kedua yang benci baginya, ketiga yang menyerahkan bagi amal Tuhan. Dan kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, tiada pastikan kepada Allah orang yang kasihnya akan syahwat. Terima kasih kepada Guru Zaina dan Sidin kabulkan hajat, disehatkan selalu. Yang Allah hormati Guru Sulaiman dan Sidin murah rezeki, lapangkan segala hajat Sidin. Menghormati Guru Junaidi dan Sidin kabul segala-galanya, kabul segala hajat umat. Amin. 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 Yang Allah hormati Guru Seli, mudah-mudahan istiqomah dan kebaikan. Yang hormati keberatan para muhibbin Allah Ta'ala, pecinta Rasulullah, mudah-mudahan seberatan terkumpul. Amin ya Allah. Dapat sahabat Nabi Muhammad SAW di akhir kelak. Amin. Amin.
Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa lumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idfir wujudaka fi ardi khumuli fama nabatin mimma lam yudfan la yutimma tatayuhu. Tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi. Syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Ya, hikam, kumpulan syair-syair, kumpulan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kitab akan menjadi kitab Al-Hikam. Maka setiap sesuatu yang tumbuh dengan tanpa ditanam pasti tidak akan sempurna hasil buahnya. Waridati ahwalil a'malu sawarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas fiha. Beraneka ragam jenis-jenis amal yang kelihatan itu karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seseorang. Bermacam-macam amal yang kelihatan itu merupakan kerangka yang tegak, sedang ruhnya adalah wujud rahasianya. Wujud rahasianya adalah ikhlas yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi amaliyah itu macam-macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah amal jasmaniyah. Apa jasmaniyah? Amal tubuh. Sembahyang, puasa itu amal. Nih perselawatan kita. Nah, ada juga amal qalbiyah. Nah, misalnya taubat, syukur, amal hati. Jadi amalnya ada dua, ada amal jasmani, jasad, ada amal di hati. Zikrullah, ialah amal juga, amal qalbiyah. Nah, jadi amal-amal ini ruhnya adalah ikhlas. Nah, anggaplah amal-amal ini adalah suatu jasad. Rohnya adalah ikhlas. Jadi beramal tanpa ada keikhlasan mati, kata hidup. Nah, jadi misalnya kita nih manusia nih, daruhnya bungas lagi. Nah, diang orang lagi lah, daruhnya nih. Orang yang pemalam gair, ada daruhnya nih. Guring berdua udah lagi. Nah, roh sama kayak amal tadi, rohnya tadi adalah ikhlas. Nah, jadi segala macam amal apapun, baik amal jasmaniyah maupun amal rohani qalbiyah tadi, amun kadada ikhlasnya kada dihargai lawan Allah Subhanahu wa taala, kada dipandang lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama
misalnya bebinian ada girohnya ayo Jadi mumi ya. Napasnya aja guru saya. gair ada lagi anunya Ada lagi napas. ada lagi cintanya oh ya ada lagi kayak tujuh amal tuh deh amal kada ikhlasnya kada ikhlasnya nah kada tujuh cintanya kada tujuh cintanya dari Allah Taala kada dihargai Allah Taala. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana yuridul akhirata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Surah Al-Isra ayat 18. Allah berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang di dunia ini, maka disegerakan baginya di dunia itu. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat, neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, jadi orang yang beramal ibadah tetapi tujuannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kada diterima Allah Subhanahu wa taala, melainkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Jadi amun kita beramal tujuannya lain Allah taala, cemburu Allah taala, sediakan sidin neraka jahanam. Nah, mun kada dianggap Allah taala aja ada apa kita beramal nih. Tujuannya supaya dipandang seseorang, supaya dipuji gitu nah. Ini mau kayak itu aja kata Bapak. Ini Allah Taala cemburu, disediakan sidin neraka jahanam. Amun kata ikhlasnya tadi. Nah, maka Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW kena umatku terdiri menjadi 3 golongan. Pertama, golongan umat-umatku yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya adalah surga. Yang kedua, golongan umatku yang beribadah, beramal ibadah tapi riya. Lain Allah tujuannya makhluk. Nah, itu ganjarannya sesuai surah Al-Isra tadi ayat 14, ganjarannya adalah neraka. Jadi barang siapa tujuannya anak dipuji orang, disegerakan Tuhan di dunia itu dapat pujian, tapi hadang ya Allah Ta'ala di neraka. Di akhirat disediakan Allah neraka jahanam kesandinya, dan dikira Allah Ta'ala kira di akhirat sebagai ya munafiqun, ya munafik. Kiawannya dapat gelar kan di akhirat sebagai munafik karena kada ikhlas tadi. Nah, yang ketiga, ada golongan dari umat-umatku jadi Muhammad, yaitu sedang beribadah mencari makan dengan manusia. Artinya mencari makan dengan cara beribadah dengan manusia. Jadi yang selamat karena adalah golongan umat-umatku yang beribadah tapi ikhlas
Jadi ini perlu kita jaga, jangan sembarang beramal. Beramal tujuannya kan Allah, cemburu Allah Taala, dan atangi di akhirat kena tetap disiksa Allah di neraka jahanam. Nah, yang kita khawatirkan, yang kita takutane, yang kita jaga, jangan sembarangan. Tujuan bujur-bujur lillahi ta'ala, kata tenang lain. Nah, jadi menurut para ulama, maqam ikhlas ini terbagi kepada tiga tingkatan. Yang pertama, maqam ikhlas darajatin awam, maqam orang awam. Nah, mengkawa kita di sini barang kata kawajon nang dua tingkat berikutnya di sini barang maqam darajatin awam. Ada disiksa dulu. Yalah. Tujuannya beramal ibadah, bacaan supaya dipuji orang. Yuk. Bisa. Angin. Kersa bacaan. Tujuannya itu mewaniha. Kecuali tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, karena Allah. Yang pertama ikhlas darajatin awam tadi, nya beramal. Tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Bujur Allah Ta'ala nih, tujuannya nya beramal nih, mengharap ridho Allah Ta'ala. Tetapi ada embel-embelnya, mendapatkan dunia, bersedekah supaya sugih. Lillahi ta'ala juga Allah, karena Allah. Tapi ya Allah, mudahan ulun sugih. Nah, itu ikhlas orang awam. Sembahyang duha, mudahan dilancarkan rezeki. Ya Allah Ta'ala juga tujuan lillahi ta'ala, ridha Allah Ta'ala juga. Tapi supaya dimudahkan rezeki. Ada apa-apa, ini kan apa-apa kita, yang penting kada disiksa. Daripada beribadah, tapi tujuannya yang lain, mengharap pujian, mengharap selain Allah nih, supaya dipandang orang. Nah, itu Allah Ta'ala. Ibadah ikatnya. Cemburu Allah, disiksa Allah. Nah ini ikhlas orang awam. Apalagi misalnya supaya mendapatkan dunia imbalannya. Ya Allah Ta'ala juga ikhlas, tapi mendapatkan dunia ganjarannya. Membaca maulid misalnya, mengamalkan maulid supaya ya Allah ikhlas, kada apa-apa toh. Kita kada apa-apa mau dimakam ini kan kada apa-apa, yang penting kada disiksa, gitu aja. Di manakah di surga toh, di muncul mana di anak orang. Asalkan disiksa di akhirat toh. Kada gampang disiksa. Kada gampangan dapat hawanya gitu. Bisa ngeriting. Nah, yang kedua adalah ikhlas khawas. Bagusnya lebih dihargai Allah Ta'ala orang beribadah dengan ikhlas khawasnya, yaitu nya beramal dengan Allah Ta'ala, tujuannya Allah, tujuan Allah. Nah, tetapi masih mengharap imbalan akhirat. Misalnya puasa supaya masuk surga. Ya Allah juga mengharap perintah Allah juga, tapi tujuannya akhirat. Ini bagus ya sudah. Luar biasa ini. Ikhlas Allah, tujuan akhirat. Alat sudah. Mantap sudah.
Misalnya mengamalkan Al-Quran, membaca surat Waqiah supaya kita di kubur ada hancur. Kita membaca salawat sama-sama supaya kita di akhirat masuk surga, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Nah, terus ya sudah. Nah, itu ikhlas khawas, hubungan para mukmin. Ada orang awam lagi, ya tujuannya Allah, mendapatkan ridha Allah, tapi masih berharap supaya mendapatkan ganjaran di akhirat ya. Nah, itu bagus. Nah, yang ketiga adalah ikhlas. Nah, hubungan para aulia Allah. Ikhlas para wali-wali Allah. Ikhlas khawas, lebih daripada khawas, yaitu inya beramal, beribadah, tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nya kada mengharap dunia, kada mengharap akhirat. Inya beribadah kenapa? Karena inya sadar bahwa aku ini hamba. Ngaran abdi Allah, hamba Allah, wajib beribadah kepada Allah. Gawiannya sama aja, tapi jadi Al-Quran yang selamat apa? Qalbin salim. Yang dipandang Tuhan adalah hatinya. Mudah-mudahan amal ibadah kita berbuah ikhlas. Amin. Buah ikhlas berataan. Mudah-mudahan berkat berbuah ikhlas kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita baca selawat bersama-sama, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa orang tua kita. Amin. Ya Allah, berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, berkat membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa jiran-jiran tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah Ta'ala, istiqomahkanlah kami dalam bertaubat kepadamu ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam berzikir kepadamu ya Allah. Istiqomahkanlah kami dalam berselawat kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kedua orang tua kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 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 اللهم صل على محمد وبركة سيدنا محمد. يا الله بركة رسول الله، بركة الصلوات kepada Rasulullah, بركة حاضرين حاضرات. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua, dosa istri-istri kami ya Allah. Ya Habibul Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
ومنكم تقبل يا كريم